Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang kaum muslim pendengar setia Radio Dais. Bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini ya, edisi Senin 7 Maret 2022. Seperti biasa kalau Senin nih ada komunitas bersuara, saatnya komunitas yang ada di Kota Semarang untuk bisa menyuarakan ya kegiatannya, karena pasti sangat bermanfaat sekali untuk para pendengar setia Radio Dais nih. Nah, kali ini ada Eva di studio yang insya Allah akan ngobrol bareng ya, ngobrol seru tentang Semar Cakep nih kaum muslim. Apa sih Semar Cakep ya? Nah, ini untuk Anda yang sudah penasaran, monggo silakan untuk bergabung di SMS ataupun WhatsApp Radio Dais 082133670000. Phone live-nya jangan lupa 6746352. Nah, di studio sudah hadir ada Mbak Vita dan juga Mbak Mei ini ya. Mbak Vita selaku founder dari Semar Cakep dan Mbak Mei Purwandingsi Hum selaku dari Wakil Ketua TPPKK Kecamatan Semarang Barat. Nih, Semarang Barat jangan ganti frekuensinya karena nanti akan ditemani nih oleh Mbak Vita dan juga Mbak Mai. Kita sapa dulu keduanya. Assalamualaikum Mbak Vita dan Mbak Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih di hari Senin 7 Maret bisa hadir di studio Radio Dais? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Ini karena masa-masa pandemi juga jadi harus tetap pakai masker ya, Iya. untuk menjaga kenyamanan nih ya. Nah, untuk kaum muslim nanti bisa bergabung karena kita akan membahas tema tentang peran PKK gitu ya, Kecamatan Semarang Barat terhadap Semar Cakep. Tapi sebelumnya kita perlu kenal dulu nih Mbak Vita tentang Semar Cakep. Pendengar setia Radio Dais pasti penasaran apa sih sebenarnya Semar Cakep itu. Oke Mbak, terima kasih. Ya, kalau ruang difabel Semar Cakep itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ruang yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang lewat kantor Kecamatan Semarang Barat. Jadi kita satu lokasi dengan kantor Kecamatan Semarang Barat. Nah, di situ ada ruangan paling depan sendiri. Nah, di situ itu bisa digunakan untuk tempat berkumpulnya teman-teman penyandang disabilitas. Jadi saat ini memang yang berkumpul di situ itu adalah anak-anak cerebral palsy. Memang tempatnya ada di Semarang Barat ya. Tapi kita yang berkumpul di situ bukan hanya dari warga Semarang Barat aja. Tetapi di situ anak-anaknya itu ada dari Kendal, Demak, ya, terus ada dari Kudus juga, Batang itu. Kita berkumpul jadi satu di situ, Kabupaten Salatiga. Dan yang dari Kota Semarang juga bukan anak-anak dari Semarang Barat aja, tetapi hampir mayoritas dari anak-anak cerebral palsy di Kota Semarang itu kita bergabung di ruang difabel Semar Cakep. Semar Cakep itu kepanjangan dari apa sih Mbak? Kalau sebenarnya sih Semar Cakep itu sendiri nggak ada kepanjangannya ya, tapi Aku kira itu singkatan loh. Iya, jadi itu sebenarnya itu Semar Cakep. Jadi ada filosofinya dari itu. Semar Cakep ya. Yang namanya Semar itu kan ya, namanya Semar itu kan dia sebagai momong ya, sebagai pamong untuk mengajak kita semua ini sesama manusia untuk bijak ya. Jadi mengemong bijak untuk mengajak semua dalam hal kebaikan. Nah, tapi karena ada Semar Cakep, akhirnya memang nyerempet sedikit ya Mbak ya dengan Semarang ya. Jadi Semarang ramah penyandang disabilitas. Seperti itu. Nah, bisa dikenalkan juga nih tadi ada jenis disabilitas apa Mbak tadi? Cerebral palsy. Nah, nih kamu tuh penasaran ya, ternyata ada juga jenis ini loh. Iya. Jadi kalau sebenarnya cerebral palsy ini sendiri adalah bukan jenis dari bagian anak berkebutuhan khusus. Tetapi memang cerebral palsy ini adalah sebuah diagnosa. Jadi bukan sebuah penyakit ya. Kalau penyakit ya ini sakit nih jantung kayak gitu ya. Tapi kalau diagnosa sendiri nih cerebral palsy ini sebenarnya adalah sebuah diagnosa dari anak yang berkebutuhan khusus cerebral palsy. Karena anak-anak menjadi cerebral palsy ini bisa saat dalam kandungan atau setelah melahirkan. Jadi banyak banget kaitannya dengan kenapa harus cerebral palsy. Nah, tapi hampir mayoritas memang
definisi untuk cerebral palsy itu sendiri adalah anak-anak yang mengalami kelumpuhan otak. Tapi di Semar Cakep itu sendiri memang beda-beda ya Mbak. Jadi ada cerebral palsy yang ringan, sedang, sampai cerebral palsy yang berat itu pun juga ada. Karena memang kelumpuhan otak dari masing-masing anak ini ketika menyerang di otaknya itu juga variatif beda-beda. Oke, nah untuk kaum muslim ketika bertemu dengan mereka biasanya penampakan apa sih yang ditunjukkan oleh anak-anak cerebral palsy gitu? Bedanya dengan anak-anak disabilitas yang lain? Kalau apa ya? Kalau karena ini nih biasanya ya ini kita cerita pengalaman dari orang tua yang pernah bercerita ya. Jadi memang karena berbeda ya Mbak. Jadi anak-anak cerebral palsy ini kalau dilihat dari bentuk fisiknya juga berbeda. Jadi terkadang itu anak ini memang memang kaku ya. Jadi memang ada yang kakinya kanan kiri kaku, tangannya bahkan sering mengeluarkan air liur ya. Nah, terkadang itu dianggap orang ini adalah aneh. Tetapi memang cerebral palsy ini identik dengan hal itu. Nah, yang terkadang kalau kita melihat bahkan kalau anak dibawa sholat misalkan atau TPQ, terkadang orang pandangan mindsetnya itu adalah ini anak kenapa kayak gini apa bisa. Ya padahal ada anak cerebral palsy di tempat kita itu yang memang saat ini bukan pembuktian sih, tapi dengan adanya wadah komunitas ini itu saling memotivasi ya. Cobalah kita tidak dalam rangka untuk membedakan atau itu enggak ya, tapi kita inklusi. Coba deh ajak aja deh ke tempat di mana anak-anak ini pasti bisa diterima. Itu ada yang memang si kembar ya, Hasan sama Husain, yang akhirnya itu dia juga TPQ di tempat anak-anak yang lainnya juga. Jadi bukan khusus untuk difabel. Jadi juga ada Faizah dan adiknya itu tidak difabel, dia juga TPQ di masjid lingkungannya. Yang memang mungkin awalnya beda. Ini anak nggak bisa jalan, kenapa ngaji di sini? Gitu ya. Tapi karena kekuatan bundanya yang sangat hebat luar biasa sekali ini, jadi mindset itu luntur sendiri ya, hingga akhirnya hingga detik ini anak-anak ini enjoy fun aja ketika harus TPQ bersama anak-anak yang lain. Jadi pandangannya awalnya memang sih Mbak aneh, iya itu jelas. Tapi karena kalau difabel yang lainnya mungkin fisiknya ya. Tapi kalau anak ini mungkin teriak-teriak atau bahkan keluar air liur yang kalau dikatakan di masjid itu sebenarnya najis nggak sih, kan kayak gitu ya. Jadi itu tersendiri ya, tapi sebenarnya orang tua pun juga sudah mengantisipasi ketika harus seperti itu apa yang mereka bawa. Jadi sharing itu juga terkadang orang tua saling bercerita. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini realitanya bisa diterima anak-anak ini. Jadi memang butuh pendampingan ya. Dan ternyata mereka juga nggak apa-apa loh dikumpulkan dengan anak-anak yang lain gitu ya. Nah, apa sih yang perlu diluruskan kembali untuk mungkin ada beberapa orang tua yang masih ingin menyimpan anaknya nih, belum bisa untuk mengenalkan kepada dunia luar gitu. Masih ada ya Mbak yang dirasa mungkin orang tua ini melihat kondisi anak cerebral palsy ini, melihat anaknya terkadang aneh. Karena bentuk secara fisiknya juga berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Tetapi harapannya kalau kayak gini nanti melihat ternyata anak cerebral palsy itu juga berhak untuk jalan ya, keluar sosialisasi dengan masyarakat. Nah kayak gitu masih banyak kayak gitu, karena pemikirannya masih ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak seperti ini itu adalah kutukan ya. Kutukan dari orang tuanya, mungkin dari keluarganya ya, atau mungkin dulu ini ibunya kalau hamil mandi malam-malam, ada juga Mbak yang mitos-mitos gitu. Seperti itu masih ada ya. Padahal realitanya ini adalah medis, karena anak-anak ini terdiagnosa karena cerebral palsy itu adalah sebuah virus. Jadi orang tua di Semar Cakep itu sudah terbukti dengan mereka melakukan tes TORCH ya Mbak ya, itu secara medis, bahwa hasilnya murni bahwa itu adalah karena sebuah virus, bukan karena mindset tanda kutip kutukan itu enggak, tapi mindset di masyarakat masih ada yang seperti itu. Bahkan dengan adanya seperti itu orang tua jadi takut
mending aku nggak usah ngetok ke anakku aja nanti nek malah. Nah, persiapan itu mereka kurang ada persiapan ketika harus mengeluarkan anaknya dari situ. Nah, itu masih ada Mbak mindset yang seperti itu. Padahal jika didampingi dengan baik pasti ada kelebihan di unsur yang lain begitu ya Mbak Vita dan Mbak Maya. Obrolan menarik untuk kawalan kali ini. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang Smart Cakep ini dan bagaimana peran PKK-nya. Tetap bersama kami kaum muslim di 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Masih bersama Eva kaum muslim nih di acara Komunitas Bersuara. Komunitas Bersuara Smart Cakep dengan tema peran PKK Kecamatan Semarang Barat ya terhadap Smart Cakep. Nih ada Mbak Vita dan Mbak Mai juga yang insya Allah akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti ya. Masih ngobrolin tentang Smart Cakep nih Mbak Vita. Mungkin bisa sedikit diberikan informasi nih tentang kegiatan-kegiatan dari Smart Cakep untuk kaum muslim pendengar setia Radio Dais nih. Ya, oke Mbak Eva. Jadi kalau kita itu ya kegiatan kita di Smart Cakep itu memang kegiatan rutin dulu sebelum pandemi juga itu kita memang ada kegiatan kopdar. Jadi kalau bahasa kerennya kopi darat ya. Kopi darat jadi, ini. Ya, jadi kita pertemuan rutin, semua anggota boleh ngajak ayah, bunda, kakak, adik semuanya jalan jadi satu kayak gitu, ya kan. Kumpul bersama keluarga kayak gitu biasanya itu tergantung dari jadwal teman-teman ya, bisa di minggu pertama atau di minggu kedua. Nah setelah itu kita sharing apa aja nih kegiatan-kegiatan kita atau mungkin ada informasi apa saja. Nah terus kalau di Smart Cakep itu sendiri juga ada namanya sekolah hati ya. Jadi kalau sekolah hati itu namanya pembelajaran untuk anak-anak cerebral palsy. Jadi kita rutinitas itu ada belajar untuk anak-anak cerebral palsy dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan itu kita bagi ya, karena memang anak-anak ini realitanya ketika belajar bersama itu ada beberapa hal yang didapat ya dari anak-anak ini, progresnya mulai tampak. Jadi ketika ada pembelajaran ini secara otomatis membantu stimulasi anak ya. Otaknya mulai berkembang, ada perkembangan, lalu ada progres yang orang nggak paham betul kenapa sih, apa bisa ya anak ini sekolah, terus apa bisa anak ini belajar, bisa. Walaupun memang pendampingannya harus totalitas dari orang tuanya. Nah sebenarnya orang tua ini butuh arahan, butuh petunjuk ya, butuh petunjuk, butuh arahan. Jadi saya selalu bilang segala sesuatu ini harus diberikan penekanan tetapi bukan menekan. Ya jadi bukan enggak kita paksa, karena ngejalanin sesuatu itu kalau dipaksa nggak enak banget. Nah itu ada pembelajaran di situ. Lalu kita juga ada pemberdayaan, pelatihan yang kita juga kerjasama dengan Kecamatan Semarang Barat. Nah terus di situ juga ada mandiri, alat terapi mandiri yang mereka bisa melakukan aktivitas terapi ya di sana, tapi mandiri. Memang kita belum ada terapisnya, tetapi di sana sudah ada beberapa peralatan yang mungkin bisa membantu anak-anak ini untuk terapi mandiri di sana. Terus kita juga ada pengajian, walaupun memang setiap sebulan sekali itu kita juga ikut pengajian dari majelis pengajian difabel ya. Tetapi kita juga terkadang mengadakan kegiatan yasin tahlil sendiri kayak gitu. Nah, karena harapannya ini pandeminya cepat clear, benar-benar hilang ya. Jadi kita biar bisa bebas untuk melakukan aktivitas dan schedule untuk anak-anak ini juga nggak berhenti terus gitu lagi. Nah kayak gitu. Terus kita ini juga ada warung kejujuran Mbak. Apa ini warung Jadi, kejujuran? Jadi kalau nanti ke Semarang Barat ada warung kejujuran. Jadi warung kejujuran ini jual segala sesuatunya, jajan, minum dan sebagainya. Jadi ketika kita berkumpul, dulu kita kalau beli di luar, jadi beli es misalnya, atau beli jajan, atau beli apa ya, itu di luar. Berarti kita memberikan keuntungan ke orang lain kan. Nah sekarang ini kita ada warung kejujuran yang di situ ada salah satu orang tua, ayahnya Bagas, yang jaga di sana. Jadi sistem nggak kerja, jadi secara otomatis dia yang bertanggung jawab. Kalau misalkan ada kegiatan atau apapun ya tinggal. Kalau mau ngambil silahkan. Jadi yang terpenting taruh uangnya di situ atau dicatat dulu boleh. Bayar sendiri berarti bayar sendiri ya. Jadi bayar sendiri. Kecuali kalau mau bikin mie atau apa, nah itu yang nantinya memang hasil dari itu harapannya juga bisa untuk
perawatan untuk di ruangan kita ya Mbak ya. Jadi dari kita kembali lagi untuk kita semuanya gitu. Banyak sekali ya kegiatannya. Iya, Nah, jadi karena memang pelatihan ini memang kita khususkan untuk orang tua ya Mbak. Karena untuk anak-anak ini masih belum bisa untuk diberikan pelatihan. Jadi yang kita berdayakan itu adalah orang tuanya. Jadi pelatihan ini kita berikan sesuai dengan keterampilannya masing-masing orang tua ini. Pinginnya apa, ini pinginnya apa, kayak gitu. Jadi kita sinergi, makanya kita terkadang juga sinergi dengan PKK di Semarang Barat ini, kayak gitu. oke, nah tentang untuk sekolah hati tadi, Eva tertarik nih Mbak Vita ya. Sekolah hati itu berarti ada usia pendaftarannya. Di usia berapa mereka bisa bergabung atau mungkin sampai usia berapa gitu Mbak? Kalau usia nggak ada sih Mbak, karena di tempat kita itu usianya memang dari mayoritas tergabung itu di usia 4 tahun. Jadi usia 4 tahun sampai nggak terbatas. Kita memang tidak ada pendaftaran atau apapun Mbak, tetapi kita ini kenapa dikatakan sekolah hati? Sekolah hati itu mengajarnya pakai hati, yang datang juga pakainya hati. Oke. Jadi tidak ada keterpaksaan untuk mengikuti ini, tetapi namanya manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Kalau berdoa terus memohon tetapi kita nggak berusaha, mana bisa kan gitu. Kalau berusaha tanpa doa juga nggak bisa, jadi kan harus seimbang nih. Makanya sekolah hati siapapun yang mau mengikuti dari teman-teman di Semar Cakep itu silahkan. Atau mungkin ada anak-anak yang ingin belajar ke Semar Cakep juga Boleh ya gitu jadi ya. karena memang usianya kita memang belum ada yang dewasa ya Mbak. Memang masih ada Mas Albert itu usia jalan 18 tahun. Ada Mbak Rizky itu 30 tahun. Oke. Ya. Kalau yang lainnya masih anak-anak dan memang masih belum bisa mandiri ya Mbak. Jadi masih harus totalitas pendampingan dari orang tuanya. Makanya yang kita genjot nih harus orang tuanya. Harus penuh dengan doa dan hati. Makanya kita namakan sekolah hati ya. Jadi pembelajarannya juga saya yang berikan. Terkadang kita juga dibantu sama teman-teman juga. Lalu makanya dengan Bu Mei ini terkadang juga membantu untuk alat edukatif anak-anak. Ini loh, pinter banget Bu Mei ini kalau gambar apa ya, lebah kayak gitu, kok pinter banget toh buatnya, aku sendiri aja nggak bisa. Kadang kayak gitu, akhirnya kita contek. Nah sejak ada inspirasi itu nanti timbul lain-lainnya ya kayak gitu. Jadi memang pada intinya sekalipun itu anak cerebral palsy, tetapi kita harus tetap memberikan hak pendidikan pada anak, karena hak pendidikan dasar untuk anak ini secara otomatis akan mempengaruhi perkembangan anak-anak cerebral palsy. Oke, jadi memang butuh ya. Bukan berarti ini malah menjadi sebuah kutukan, tapi memang Ya. harus tetap didukung, apalagi Ya. diikutkan ke sekolah hati. Ya. Nah, sampai sekarang yang bergabung di Semar Cakep ada berapa nih Mbak anggotanya? Jadi kita ada 93 anak Mbak dari yang Berbagai. bergabung. Oke. Iya, jadi semua anak. Tapi di semua anak itu nggak hanya dari Kota Semarang itu tadi. Oke. Jadi semua ada segitu gitu. Oke. Nah, untuk Semar Cakep ini sendiri ada nggak sih nanti keinginan-keinginan yang mungkin yang belum terwujud karena sekarang lagi didengarkan oleh seluruh pendengar radio Dais ya, ada yang di Semarang, di Demak, di Kendal gitu. Apa sih doa dan harapannya ke depan untuk Semar Cakep? Kalau harapan itu sendiri sebenarnya untuk semuanya Mbak ya, ke ruangan ini supaya tetap memang benar-benar bermanfaat ya, tetap ada aktivitas terus, dan harapan anak-anak ini dengan adanya segala kegiatan yang bersinergi dengan teman-teman atau siapapun yang bersinergi dengan kita, teman-teman anak-anak dari Semar Cakep ini bisa berprogres, berkembang dengan baik dan terus mandiri ya, harapannya itu, dan terus kita bersinergi terus supaya cita-cita anak-anak ini kelak nantinya kemandirian ini akan tumbuh. Jadi harapan yang sangat istimewa ini orang tuanya terus diberikan kesehatan terus supaya bisa mendampingi anak-anak ini. Kalau dikatakan ini banyak orang tua yang lagi down ya. Oke. Yang lagi down ini karena banyak anak yang sakit, banyak yang ini. Nah, harapannya dengan kita terus menginformasikan untuk anak-anak semua cerebral palsy ini, terus berikan aktivitas, karena memang kondisi seperti ini untuk terkadang orang tua masih enggan untuk membawa anaknya terapi atau apapun, tetapi mungkin dengan rutinitas kegiatan di Semar Cakep ini
bisa menjadikan sebagai pengganti terapi ketika anak-anak di rumah sakit. Jadi untuk semuanya supaya bisa terus memberikan peluang kesempatan untuk anak-anak ini gitu. Oke, dan sampai sekarang ini bisa berdiri sejak tahun berapa, Mbak? Ada Semar Cakep 2018. 2018, ini 2022, itu semua berasal dari anggota untuk anggota atau mungkin ada donatur-donatur juga yang turut membantu dari keberlangsungan dari Semar Cakep ini? Ya, kalau ruang difabel Semar Cakep ini sendiri memang berada di lokasi kantor Kecamatan Semarang Barat, Mbak. Nah, tetapi kita swadaya, tapi ada juga kita sinergi dengan Kecamatan Semarang Barat karena kita mendapatkan tambahan makanan bergizi ya. Jadi setiap bulan kayak gitu tuh kita dapat makanan tambahan bergizi. Nah, nanti akan dijelaskan sama Bu Mei terkait dengan apa saja sih kegiatan kita, sinerginya dengan siapa saja kayak gitu. Jadi kaitannya dengan itu ya, kita semuanya bekerja sama dengan beberapa itu, ada yang membantu kita terkait dengan pembelajaran kayak gitu ya, dengan teman-teman yang lainnya, tapi masih belum ada donatur tetap untuk misalkan ini kayak gitu, itu masih belum ada. Tapi ada salah satu teman yang memang menjadi donatur ketika saat ini itu saya ingin ini nih kayak gitu kan, saya ingin ini ya kayak gitu. Itu ada Bunda Anggi yang kadang, Bun, saya mau buka warung nih kan kayak gitu ya Bun, kadang ini kepingin ini. Nah itu salah satu teman yang sering diajak curhat ya Mbak, sering diajak curhat terus kayak gitu. Masih banyak sekali yang membantu dari Semar Cakep terkait dengan kehidupan Semar Cakep hingga saat ini ya. Yang pasti peran serta pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat ini sangat luar biasa sekali untuk ruang difabel Semar Cakep. Oke, seperti itu ya. Ternyata ada niat baik dan harapan-harapan baik nih di Semar Cakep nih. Semoga pendengar setia Radio DS yang baik hati juga nanti bisa bergabung ya dengan Semar Cakep ya. Betul, terus bergabung. Makanya saya selalu hari ini juga hari istimewa sebenarnya Mbak. Jadi karena hari istimewa itu kemarin langsung yuk, makanya saya ngajak Bu Mei ini karena kebetulan ini juga sebagai hari Gerak Satuan PKK ya. Jadi ini makanya karena perhatian yang sangat luar biasa sekali, karena terus siaran di Radio Dais ini adalah sebagai bingkisan istimewa untuk PKK di Kecamatan Semarang Barat. Jadi supaya terus sinergi ya, silaturahminya tetap terjaga dengan baik. Jadi nanti akan ada program-program terus yang tiada hentinya untuk kita saling bekerja sama dengan PKK di Semarang Barat. Oke, nanti programnya apa saja akan dijelaskan sama Bu Mei ya nanti ya. Kita jeda sejenak ya Bu ya, untuk nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi tentang peran nih dari PKK Semarang Barat untuk Semar Cakep. 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada, masih bersama Semar Cakep di acara komunitas bersuara kaum muslim ya. Ngobrol dari pukul 10 nanti, tadi ya kita akhiri di pukul 11. Tapi masih ada pembahasan yang menarik tentang Semar Cakep ini kaum muslim. Ternyata ini ada di Kecamatan Semarang Barat. Nah, kita mau tanya lebih lanjut tentang ini nih, perannya ya PKK Kecamatan Semarang Barat terhadap Semar Cakep. Ini akan disampaikan oleh Mbak Mei Purwaningsi Ashum selaku Wakil Ketua TPP KK Kecamatan Semarang Barat. Monggo Mbak Mei ini mungkin bisa sedikit cerita tentang Kecamatan Semarang Barat dulu. Disapa dulu ini Bu Camatnya juga nih yang mungkin lagi nyimak Radio Dais ya. Baik, terima kasih waktunya Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengudara di Radio Dais. Baik, sebenarnya ini ranahnya Bu Camat ya. Ini saya mewakili Bu Camat selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Semarang Barat. Ibu Ani, izin nggih untuk menyampaikan, mendampingi Mbak Vita bagaimana peran PKK Kecamatan Semarang Barat terhadap Semar Cakep. Sebenarnya selama ini kami dari PKK Kecamatan Semarang Barat selalu mendampingi semua kegiatan yang ada di Semar Cakep. Misalnya ketika mereka mengadakan peringatan Hari Cerebral Palsy yang setiap tahunnya diadakan
di tanggal 6 Oktober ya. Iya. Ya. Kemudian Hari Disabilitas Internasional. Itu kita juga mendampingi sekitar tanggal 6 Desember apa 3? Oh, 3 Desember. Jadi semua kegiatan di Semarang Barat, khususnya di Semar Cakep, insya Allah dari PKK Kecamatan beserta Kecamatan Semarang Barat selalu mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, PKK Semarang Barat juga setiap bulannya bekerja sama dengan kecamatan memberikan pemberian makanan tambahan yang bergizi itu untuk anak-anak cerebral palsy. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan dengan Mbak Vita mengenai sekolah hati. Nah, kami dari PKK Semarang Barat juga mengadakan pelatihan APE. Jadi membuat APE tentang pengenalan huruf dan angka. Jadi walaupun anak-anak Semar Cakep itu cerebral palsy itu umurnya memang sudah ada yang 18 tahun, ada yang 30, ada yang 10 tahun ada ya. Tetapi kemampuan untuk itu mereka ya belum bisa seperti yang pada umumnya anak-anak yang normal. Jadi kita mengenalkan mereka ya dengan peraga. Seperti mungkin peraga itu dibuat seperti gambar. Misalkan untuk mengenalkan hewan ya diberi gambar hewan. Terus di gambar hewan itu ada angka ataupun huruf untuk bisa mereka mengenalnya. Gitu. Seperti itu. Kemudian dalam rangka HKG PKK tahun ini, insya Allah kami tim penggerak PKK Kecamatan akan mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk bagaimana caranya memberikan makanan tambahan yang bergizi, bergizi yang baik, yang bagus untuk anak-anak cerebral palsy. Jadi intinya prinsip PKK Semarang Barat dan kecamatan itu bergerak bersama menuju kota Semarang yang semakin sehat dan semakin hebat. Gitu. Nah, ini sebelum mengobrol tentang perannya ini, apa sih yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim PKK-nya nih ketika ternyata ini ada Semar Cakep nih, wadah bagus untuk nyandang cerebral palsy yang ternyata wajib untuk kita bantu juga ke depannya gitu. Iya. Kita melihat anak-anak cerebral palsy itu kan memang itu titipan Allah ya, dan wajib kita untuk membantu mereka supaya mereka bisa lebih mandiri, bisa paling tidak percaya diri bahwa ini tuh anak-anak ini tuh punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain yang normal. Seperti itu. Jadi kami insya Allah siap untuk membantu bersinergi dengan Semar Cakep. Pernah nggak sih Bu Maya terketuk hatinya ketika melihat suatu kegiatan di lapangan gitu Bu bersama Semar Cakep ini Bu? Ya awalnya mungkin gini Mbak, waktu itu kan 2018 ya lahirnya. Ketika pertama saya diajak, maksudnya bergabung, diajak suami, gitu kan, suami kebetulan kan juga sekcam di Semarang Barat. Ketika melihat anak-anak, ya Allah, Allahu Akbar, gitu, Allah Maha Besar, ternyata ada gitu kan, ada ciptaan Allah yang memang kita patut untuk bersyukur masih diberikan fisik yang sehat, yang kuat, yang lengkap gitu. Dan dari situ saya ingin memberikan motivasi kepada orang tuanya. Saya subhanallah sekali, orang tuanya tuh mereka tidak ingin dikasihani, tetapi ayo dirangkul, ayo bersama-sama
memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kami selalu memberikan dukungan, selalu memberikan motivasi bahwa ibu-ibu ini adalah ibu-ibu hebat, bunda-bunda hebat, dan jangan putus asa, jangan merasa aku ini kok kenapa aku gitu. Ternyata di balik itu Allah sudah memberikan apa ya istilahnya janji ya, insya Allah ini adalah kesabaran yang akan kita petik hasilnya nanti di akhirat kelak. Oke, Gitu. subhanallah, niatnya Amin. baik sekali ini Oke. Bu Maya bersama rekan-rekan dari PKK Semarang Barat. Nah, untuk PKK Semarang Barat sendiri ini sampai sekarang ini Bu sudah membantu di bidang apa aja sih Bu selain produksi untuk kegiatannya? Tadi kan ada beberapa kegiatan, ternyata ada alat-alat khusus yang diciptakan atau mainan ya untuk mengenalkan mereka kepada benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Mungkin selain itu ada apa lagi? Ya mungkin pelatihan ya, pelatihan yang tadi akan insya Allah kita pelatihan untuk ibu-ibunya bagaimana cara membuat makanan yang bergizi itu untuk dalam waktu dari insya Allah tahun ini gitu. Untuk cerebral palsy ini apakah tidak bisa mengonsumsi semuanya Bu? Untuk jenis-jenis makanan atau mungkin ada makanan-makanan tertentu nih untuk mereka? Bisa. Kalau untuk ini nggak ada spesifikasi khusus ya Mbak. Jadi ada yang bisa sama makan seperti anak-anak pada umumnya juga ada. Tapi juga ada yang masih belum bisa makan nasi karena memang pakai selang tuh ya, sonde ya. Jadi secara otomatis konsumsinya juga hanya susu kayak gitu. Jadi memang kalau dikatakan makanan sebenarnya sama, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sinergi dengan PKK Kecamatan Semarang Barat itu nanti untuk mengoptimalkan supaya asupan gizinya itu orang tua akan lebih takaran gizinya, terus menunya apa aja, nah kayak gitu. Nah nanti kalau ada pelatihan itu akan menambah menu wawasan untuk orang tua ya, karena orang tua ini ya memang gejalanya kurang piknik kan Mbak ya akhir-akhir ini ya. Jadi secara otomatis harapannya nanti sinergi dengan PKK Kecamatan Semarang Barat ini bisa refresh karena yakinlah kalau kita ini berserah diri, berdoa dan mau berusaha, segala sesuatu itu akan berimbas baik kepada kita semua. Syukuri nikmat Allah ya pokoknya ya. Saya bilang kayak gini karena segala sesuatu apa yang dialami dalam keterbatasan itu karena saya mengalami. Karena saya juga mengalami keterbatasan kelumpuhan waktu itu. Saya nggak menganggap itu sebagai ujian cobaan, tetapi itu adalah nikmat dari Allah yang memang harus kita nikmati. Suatu saat nanti disyukuri dengan keadaan yang seperti ini, Allah akan mengembalikan nikmat itu. Jadi kalau hanya berserah diri tanpa doa dan berusaha nggak bisa. Hanya doa saja nggak berusaha juga nggak optimal. Jadi berserah diri, berusaha dan berdoa. Dengan segala sesuatu yang terjadi di diri kita ini adalah Tuhan itu, Gusti Allah akan cara pendekatan kita kepada Allah. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatunya dengan baik dan selalu mengingat Allah, tidak mungkin Allah akan meninggalkan kita. Oke, seperti itu Mbak Mai. Ini boleh diberikan tambahan nih untuk peran PKK-nya terhadap kegiatan-kegiatan dari Semar Cakep sendiri. Mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa ibu-ibunya, bunda-bundanya itu kan memang tidak mau dikasihani ya. Jadi mungkin ada wacana akan mengadakan pelatihan ya, untuk menunjang ekonomi dari bunda-bundanya, karena bunda-bundanya itu kebanyakan memang tidak bekerja dan waktunya tersita untuk mengurus anak-anaknya karena tidak bisa kalau misalnya anak-anaknya itu dipegang orang lain kan juga ya belum tentu bisa. Jadi harus 24 jam sendiri, ya bersama gitu. bunda ya. Jadi kita PKK Semarang Barat dengan Mbak Vita mengusahakan bagaimana caranya supaya mereka tetap survive, supaya mereka punya tambahan untuk kelangsungan hidup mereka. Karena ada juga yang tidak ada ininya ya, single parent juga ada. Jadi memang benar-benar
Semoga nanti, dan ini sudah kita pikirkan sama Kecamatan Semarang Barat sudah memikirkan itu. Oke. Semoga nanti selanjutnya ibu-ibu bunda-bundanya yang di Semar Cakep bisa berdaya, bisa mandiri secara ekonomi, Oke. untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, anak-anaknya dan keluarganya. Untuk pelatihan ini biasanya mengajak instansi lain untuk bunda-bunda dari anak-anak cerebral palsy ini, atau dari tim PKK sendiri nih udah punya pengalaman untuk bisa dibagikan kepada anggota dari Semar Cakep. Kita biasanya kerjasama ya Mbak ya. Kemarin kita dengan dinas apa Mbak? Kalau kemarin itu kita dengan ahli gizi ya. Jadi ada teman-teman dari ahli gizi juga, terus dari beberapa produk makanan ya untuk anak-anak yang bergizi. Jadi kita tetap bersinergi bersama untuk bisa memberikan pelatihan untuk Semar Cakep. Iya. Jadi tetap melibatkan orang lain ya Iya. untuk bisa mendukung kegiatan dari Semar Cakep dan PKK sendiri. Nah, ini untuk PKK sudah bagaimana nih dukungan dan harapan dari Ibu Camat sendiri untuk kegiatan-kegiatan dari Semar Cakep nanti ke depannya? Harapan saya ya, izin Bu Camat. Tentunya semoga nanti Semar Cakep akan lebih maju lagi. Oke, amin. Akan lebih nyaman lagi gedungnya gitu di sana, karena memang untuk yang mempunyai anak-anak yang banyak ya, itu perlu tempat yang luas yang bisa nyaman untuk belajar gitu. Semoga nanti kami di Semarang Barat, pemerintah Kota Semarang memberikan perhatian yang lebih lagi untuk Semar Cakep supaya Oke. bisa lebih mandiri lagi anak-anaknya, lebih nyaman. Kemudian kesehatan mereka juga bisa dipantau dengan baik. Tuh, jadi ada progres yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke. Mungkin itu. Niat yang suci ya ini ya dari ibu-ibu PKK, apalagi dukungan dari Ibu Camat Semarang Timur ya. Barat. Semarang Barat ya. Nah, tapi nggak kerasa ini untuk Mbak Vita dan Mbak Mai, kita sudah di penghujung acara Komunitas Bersuara ya. Udah pukul 11, insya Allah kapan-kapan bisa bergabung kembali. Mungkin Ibu Camat juga bisa siaran bareng kita ya, jadi bisa seru nih bertiga nanti ya di acara Komunitas Bersuara di program berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Ternyata banyak loh kegiatan Semar Cakep yang kaum muslim juga perlu tahu gitu ya, khususnya warga Semarang Barat. Ternyata ada juga nih pendengar Radio DS sekarang Semarang Barat, daerah Kalibantang juga lagi nyimak Radio DS gitu ya. Namanya Mami ya juga ini. Baik Mbak Vita dan Mbak Mai, terima kasih untuk waktunya di kesempatan kali ini. Semoga tetap sehat, semangat ya, niat yang suci ini semoga mendapatkan kebaikan, keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim, kami pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.